Oke teman-teman investor, kita kumpul lagi. Hari ini kita punya studi kasus yang wah ini benar-benar akan menguji pemahaman kita semua. Kita akan bedah PT Agung Semesta Sejahtera atau TARA. Ini adalah emiten yang penuh dengan teka-teki. Sebuah puzzle yang menantang dan wajib kita pecahkan bareng-bareng. Baik, kita mulai dari yang paling kelihatan dulu ya. Begitu kita lihat, kita langsung dihadapkan pada satu keanehan yang luar biasa. Inilah titik awal investigasi kita. Jadi, perhatikan baik-baik. Jadi, ini dia pertanyaan utamanya. Pertanyaan bernilai jutaan dolar. Apakah saham seharga permen ini sebetulnya adalah harta karun yang terpendam? Atau jangan-jangan ini cuma jebakan nilai? Value trap klasik yang siap memakan investor yang kurang hati-hati. Ayo kita cari tahu. Nah, coba lihat ini. Aneh banget kan? Ada jurang pemisah yang luar biasa di sini. Sahamnya udah terbang 220% dalam setahun, tapi kok harganya masih aja nyangkut di Rp32? Ini nggak masuk akal. Inilah teka-teki pertama yang harus kita pecahkan. Oke, ini agenda kita. Kita akan bedah perusahaan ini satu persatu, lapis demi lapis, kayak seorang detektif, supaya kita benar-benar paham apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling krusial. Ini adalah red flag atau tanda bahaya pertama. Dan teman-teman wajib paham ini sebelum bahkan berpikir untuk menyentuh saham TTARA. Lihat deh, ada tanda X di sahamnya. Ini bukan hiasan ya. Ini adalah sinyal dari bursa. Semacam lampu kuning yang bilang, awas, saham ini lagi kami awasi secara ketat. Dan ini punya efek langsung ke cara kita bisa jual beli sahamnya. Anggap aja papan pemantauan khusus ini sebagai ruang UGD atau ICU-nya bursa saham. Perusahaan-perusahaan yang masuk ke sini itu lagi sakit, lagi butuh pengawasan ekstra karena ada masalah yang cukup serius. Nah, ini dia akibatnya. Namanya full call auction. Maksudnya apa? Gampangnya, kita nggak bisa senaknya jual atau beli kapan aja. Harganya cuma terbentuk di jam-jam tertentu. Salah-salah, dana kita bisa nyangkut di situ. Ini risiko likuiditas yang nyata banget, sebuah potensi perangkap. Terus, kenapa Tara bisa sampai masuk UGD? Kemungkinan besar sih alasannya simpel banget. Harganya itu kelamaan nangkring di bawah gocap, di bawah Rp51. Itu saja sudah cukup buat menyalakan alarm di bursa. Oke, cukup dulu soal yang jelek-jeleknya. Sekarang kita coba pakai topi yang berbeda. Kita lihat dari sisi sebaliknya. Apa sih yang bikin sebagian investor, walaupun tahu resikonya, masih tetap tertarik sama saham ini? Nah, ini dia jawabannya. Lihat angka ini baik-baik, Rp1,05 triliun. Ini bukan harga sahamnya ya, tapi ini nilai aset bersih yang tercatat di pembukuan mereka. Aset beneran, bukan omong kosong. Inilah yang disebut valuasi super murah atau deep value. Valuasinya cuma 0,32 kali nilai buku. Gampangnya gini, kita bisa beli aset perusahaan senilai Rp1, tapi kita cuma bayar 32 perak. Diskonnya gede banget, 68%. Angka kayak gini yang bikin investor kawakan, pasti berhenti sejenak buat mikir. Dan jangan salah, ini bukan cuma angka di atas kertas. Ini aset fisik, beneran ada. Coba lihat sendiri. Di laporan resmi mereka jelas tertulis punya land bank atau cadangan tanah yang masif di lokasi strategis kayak Gunung Sindur. Inilah harta karunnya. Tapi teman-teman, ingat pelajaran dasar investasi. Punya aset triliunan itu percuma kalau nggak bisa menghasilkan duit. Nah, sekarang kita buka sisi lain dari ceritanya. Dan ini adalah bagian yang pahit dari realitas kinerjanya. Coba perhatikan tren ini. Ini ngeri. Asetnya triliunan, tapi tiap tahun bukannya untung, malah rugi. Istilahnya bakar duit. Dan parahnya lagi, di tahun 2025 kerugiannya malah makin bengkak. Ini kayak punya mobil Ferrari, tapi mesinnya rusak parah dan boros bensin. Tabel ini makin memperjelas masalahnya. Pendapatan stagnan, jalan di tempat, tapi ruginya makin dalam. Lihat tuh, return on equity atau ROI-nya minus. Artinya apa? Setiap rupiah modal yang kita tanamkan di sini bukannya bertumbuh, malah nilainya kegerus terus setiap tahun. Ini resep untuk menghancurkan nilai investasi. Nah, inilah dia teman-teman. Ini adalah definisi paling pas dari yang namanya value trap. Kelihatannya murah, kelihatannya diskon besar, tapi murahnya itu karena memang ada masalah besar di dalamnya. Bisnis intinya lagi berdarah-darah. Oke, jadi pusing kan? Di satu sisi menarik, di sisi lain menakutkan. Terus kita sebagai investor cerdas harus gimana? Ayo kita kumpulkan semua faktanya, kita rangkum biar dapat gambaran utuh. Jadi ini pertarungannya. Di satu sudut, kita punya neraca keuangan yang kuat banget, kayak benteng yang isinya harta karun triliunan.
Tapi di sudut lain, kita punya mesin bisnisnya, yaitu laporan laba ruginya, yang bocor parah dan terus-terusan merugi. Jadi mau pilih mana? Harta karunnya atau mesinnya yang rusak? Sebagai mentor kalian, ini adalah daftar pertanyaan yang harus bisa kalian jawab sebelum berani masuk. 1. Duit kasnya aman nggak buat operasional sehari-hari? 2. Bakal berapa lama lagi saham ini dikurung di papan pemantauan itu? Dan 3, yang paling-paling penting, manajemennya bisa nggak sih mengubah tanah itu jadi duit beneran? Dan inilah pelajaran utama dari kasus Teara. Dan ingat ini baik-baik. Aset itu cuma angka mati di laporan keuangan kalau nggak bisa menghasilkan keuntungan. Sekarang, bola sepenuhnya ada di tangan manajemen Teara. Mereka harus membuktikan kalau mereka bisa menyulap aset itu jadi profit. Sebelum itu terjadi, saham ini bagi saya tetaplah sebuah tanda tanya besar yang sangat berisiko.